Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin berbahagia, sebelum kita teruskan pengajian kita, mari kita berdoa mohon kepada Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membukakan pintu hati kita semuanya, sehingga apapun yang kita kaji, yang kita pelajari pada kesempatan ini, Allah mudahkan kita untuk memahaminya, Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya, dan Allah juga memudahkan kita untuk menyampaikannya kepada saudara kita yang lain. Kita berdoa juga semoga kita semuanya sehat walafiat. Kita berdoa semoga Allah jauhkan kita dari segala bahaya. Kita berdoa semoga Allah mudahkan semua urusan kita dan anak cucu keturunan kita soleh dan soleha. Dan tak lupa juga kita doakan bagi kalau ada di antara kita mungkin ada yang sakit, semoga Allah sembuhkan, Allah angkat penyakitnya, dan Allah berikan kepuliaan seperti sedia kala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masyarul muslimin yang berbahagia, di dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan informasi dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi surat 18 ayatnya 110. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadatihi rabbi ahada. Shadaqallahul azim. Katakanlah Muhammad, kata Allah, aku ini adalah manusia biasa, tak banyak seperti kamu. Ini kata Allah menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Katakan, kamu itu adalah manusia biasa, tidak ada ubahnya seperti manusia-manusia yang lain. Kemudian Allah telah mewahyukan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran. Informasi ini kata Allah, katakan kepada hamba-hambaku, kepada yang lainnya, bahwa Nabi Muhammad ini adalah manusia biasa, tidak ada ubahnya seperti yang lainnya, tapi kata Allah dia diwahyukan Al-Quran. Kemudian kata Allah, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb-nya, siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb-nya, dia harus mengamalkan dua. Ayat ini mengatakan dua. Apa tuh? Ya, dua. Yang pertama adalah falyamal amalan soleh. Berarti dia harus beramal soleh. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Jadi yang pertama adalah dia harus beramal soleh. Yang kedua, dia jangan musyrik dalam beribadah kepada Tuhannya. Ini dua ini saja. Tetapi amal soleh itu harus didasari dengan iman. Iman yang mantap di dalam hati. Iman itu adalah percaya, mengakui, menyatakan. Ya, dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Dia mengaku bahwa aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dia juga harus diakui dengan hati. Setelah diakui dengan hati, dia juga harus diamalkan dengan perbuatan.
dan mengikuti pola Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini amal soleh adalah perbuatan. Soleh adalah kebaikan. Setiap perbuatan yang mengandung kebaikan, baik untuk dirinya sendiri, baik juga untuk orang lain, bermanfaat untuk semuanya, ini adalah amal soleh. Amal soleh, perbuatan yang baik, yang buat hati kita senang, buat orang senang. Ini satu amal soleh, maka kata Allah dibalas oleh Allah itu 10. Jadi kalau Allah itu menyuruh kita untuk berbuat baik itu karena Allah itu sangat sayang kepada kita, sayang kepada amalnya. Bayangkan saja kalau satu perbuatan kebaikan yang kita lakukan itu dibalas oleh Allah 10 lipat. Contohnya banyak. Kalau kita pingin beramal soleh, ada orang yang nanya lagi tersesat di jalan, bang, kalau jalan menuju ke sana, di mana bang? Rumah itu siap, di mana rumahnya tepatnya? Oh di sana, kita kasih tahu. Ini adalah satu kebaikan. Kita menolong orang lagi terjatuh, mungkin orang jatuh dari motor, mungkin orang lagi kesusahan, kita bantu. Ini adalah salah satu perbuatan yang baik, amal soleh. Ada orang yang tidak tahu bahwa ini katanya ini baik, ini buruk. Kemudian kita kasih tahu ini harus kamu kerjakan, ini yang baik, ini yang buruk, ini tinggalkan. Itu adalah salah satu kebaikan. Kebaikan kita ingin mengajak orang sholat, mengingatkan orang untuk melaksanakan sholat. Itu adalah satu kebaikan. Satu kebaikan juga kita menyuruh orang untuk bersedekah. Kalau kamu dapat rezeki jangan lupa keluarkan 20%. Itu juga termasuk satu kebaikan. Kita mengundang orang untuk menghadiri majelis taklim pengajian, itu adalah salah satu kebaikan. Nah ini kebaikan yang kita lakukan ini adalah 1 dibalas 10. Di mana ayatnya? Kita lihat suratnya 6 ayat 110. Bahwa Allah itu kebaikan yang kamu lakukan 1 dibalas 10. Adapun kejahatan yang kamu lakukan tidak dibalas, melainkan dengan sesuai kejahatan yang kamu lakukan. Nah ini alangkah baiknya Allah itu sama kita. Kemudian ini berupa amal soleh. Amal soleh yang kita lakukan itu pasti akan kembali. Makanya janganlah sungkan-sungkan, janganlah malas-malas untuk kita banyak-banyak berbuat baik. Sebab kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Bahkan di ayat yang lain surat 16 ayat 97 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila sholihan. Barang siapa yang man 'amila sholihan, beramal soleh, min zakarin aw unsa fahuwa mu'minun. Baik laki-laki maupun perempuan, tapi harus didasari dengan iman. Maka kata Allah, walanuhyiyanakum hayatan thayyibah, akan kami beri dia kehidupan yang lebih baik dan kami balas dengan kebaikan lebih daripada apa yang mereka kerjakan. Ini informasi dari Allah. Ada lagi kebaikan yang kita lakukan kalau itu berupa sedekah, 1 dibalas 700. Sebagaimana suratnya surat Al-Baqarah ayatnya 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya, orang yang mengeluarkan sedekahnya, orang yang membagikan rezekinya, itu 1 dibalas 700. Seperti orang yang menanam benih, 1 benih tumbuh 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Bahkan kata Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan melipat gandakan ganjarannya. Wallahu wasi'un alim, sesungguhnya ilmu Allah itu sangat luas. Nah ini 1 dibalas 700 kalau amal soleh biasa. Amal soleh sedekah. Ada yang lebih hebat lagi, yang lebih besar lagi balasannya. Apa itu? Amal orang yang sabar. Sabar diuji, sabar difitnah, sabar dicoba. Ini makanya dalam suratnya 39 ayatnya 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kata Allah,
Katakanlah kepada hambaku yang beriman. Sesungguhnya bumi Allah itu luas, jadi kita itu bisa kemana-mana. Coba kalau kita lihat dari lihat lautan Sumatera, samudra atau lautan pulau itu luas sekali. Bayangkan, di mana kita melihat bumi. Kalau kita lagi naik, mungkin lagi naik di pesawat, kita lihat ke bawah sama seperti, waduh nggak ada atap, nggak ada apa, sama seperti langit semua. Sangat luas sekali. Makanya kata Allah, katakanlah kepada hambaku yang beriman bahwa sesungguhnya bumi Allah itu luas. Setelah dikatakan bumi Allah itu luas, tapi kata Allah, dibalas oleh Allah bagi orang yang sabar itu pahalanya tanpa batas. Hebatnya. Nah ini yang pertama. Kalau kita ingin berjumpa dengan Tuhan kita, Roh kita yang menciptakan kita, satu, kita harus beramal soleh, banyak berbuat amal soleh. Yang kedua, larangannya, wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada, jangan kamu syirik dalam beribadah kepadanya. Kenapa Allah melarang kita untuk syirik itu? Kenapa? Karena Allah itu tidak mau disekutukan. Allah tidak mau diduakan. Menganggap satu benda sama kekuatannya dengan Allah itu sama dengan syirik, musyrik. Sebagaimana suratnya 39 ayat 65, Allah katakan, lain asyraqtah la yahbatanna amaluka. Bagi orang yang mempersekutukan Allah, menduakan Allah, yang menganggap satu benda sama kekuatannya dengan Allah, maka kata Allah akan hapus semua amalnya. Sayang kan? Amal sholat kita hapus, amal sedekah kita hapus, amal baik sama orang tua kita hapus, amal baik kepada sesama hapus, amal ngaji kita hapus, amal puasa hapus, gara-gara kita mempersekutukan Allah. Di ayat yang lain Allah katakan dalam suratnya 31 ayatnya suratnya 22 Al-Hajj ayat 31, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, hunafa lillahi khairum musyrikin." Dengan ikhlas beribadah kepada Allah, kata Allah. Harus ikhlas beribadah kepada Allah, harus ikhlas. Ikhlas itu adalah suci, bersih, tulus, mulus, lurus. Bersih dari riya, suci dari kemusyrikan, tulus, lurus, sebagaimana Fakih membaca hakali dini hanifah. Nah, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka dia seperti dijatuhkan dari langit satu benda, dijatuhkan dari langit, sebelum jatuh ke bumi sudah disambar oleh burung atau diterbangkan oleh angin, nggak tahu kemana. Ini bahayanya. Berarti orangnya terumbang-ambing, nggak ada ketenangan di dalam hidupnya, selalu resah dan gelisah. Kenapa? Karena dosa-dosa itulah yang membuat hati kamu gelisah. Tapi kata Allah, jangan kamu berputus asa kalau seumpamanya kamu sudah pernah melakukan syirik, pernah kamu banyak berbuat dosa, mumpung masih ada waktu, kita belum terlambat. Maka kata Allah, ada ayat Allah mengatakan suratnya 39 ayatnya 53, katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya. Jadi Allah itu selalu mengingatkan kepada hambanya yang telah banyak berbuat salah, berbuat dosa, berbuat syirik. Tetapi kalau dia taubat, maka kata Allah, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Tidak ada dosa yang tidak diampuni. Allah mengampuni, menghapuskan semua. All the sin, Allah ampuni, Allah hapuskan. Dosa syirik dihapuskan, diampuni. Dosa sama orang tua diampuni. Dosa sama orang lain diampuni. Dosa kita mungkin pernah berbuat curang, diampuni. Dosa kita mungkin dulu kita pernah berbohong, Allah ampuni. Dosa kita sama istri diampuni. Dosa sama istri suami diampuni. Kalau kita masih punya waktu untuk bertambah, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Tidak ada dosa yang tidak diampuni. Allah mengampuni, menghapuskan semua dosa-dosa yang pernah kamu lakukan. Makanya inilah Allah itu sangat sayang kepada hambanya, sayang sekali kepada kita. Alangkah ruginya kalau kita tidak mau berbuat baik. Alangkah ruginya kalau kita masih melakukan syirik. Sebab nanti kata Allah, siapa yang ingin berjumpa dengan Rohnya di kemudian hari nanti,
dia mengamalkan dua. Yang pertama dia fal ya'mal amalan soleha. Yang kedua wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Mudah-mudahan dengan pengajian yang singkat ini dapat kita pahami, dapat kita hayati, dapat kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.